there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Pada saat saudara menjadi sekretaris panitia sekretariat dalam seleksi jabatan pimpinan tinggi pertama di lingkungan Pemkot Tanjung Balai, pada saat itu apa dasar penunjukan saudara? Apakah ada SK Pansel, SK panitia seleksi yang dikeluarkan oleh timnya Pak Azizul Fauzi sini? ya Pak. Oh begitu ya. Ketua Pansel, Ketua panselnya Pak Kaiman Turnik. Oh begitu. Jadi yang mengeluarkan SK penunjukan sekretariat pansel adalah dari panitia seleksi. Selain saudara siapa saja Pak? Pak Masuk Kupon. Yang di dalam sebagai ketua TKD Pak. siapa? Kalau TKD Pak Abu Nifa ya. Kemudian saya sebagai sekretaris, anggota fasilitasi, ya, sama beberapa staf. beberapa staf. Begitu ya. Baik. Setelah saudara ditunjuk sebagai sekretaris panitia sekretariat seleksi jabatan pimpinan pertama tersebut, apa yang saudara lakukan pada saat itu? Panitia sekretariat Ya, itu sebagai administrasinya Pak. sebagai administrasinya ya. Baik. Untuk tahun 2019, Ya. pada saat itu ada publikasi Agak seleksi agak dekat mic ya. Ya. pada tahun 2019 Ya. itu ada seleksi terbuka untuk seleksi terbuka sekda. Oh begitu. Sekda pada tahun 2018 Ya. Pak Mendiang Abdi Nusa mengundurkan diri dari jabatannya. Jadi dari 2018 itu kekosongan sekda yang diisi oleh pelaksana harian sekda dan ini lumayan tinggi. Oh begitu. Untuk tahun 2018 tidak terjadi pelaksanaan seleksi terbuka karena keterbatasan anggaran Pak. Tahun berapa itu Pak? Di akhir sejajarnya bisa dilaksanakan di anggaran PAPBD Pak 2018. 18 Pak. Namun sekretaris daerah atau sekda, apa dibuka juga seleksi jabatan yang lainnya? Untuk tahun 2019 ada pelaksanaan untuk rotasi beberapa eselon 2 Pak. Eselon 2. Baik, apa aja tuh? Singkat saya Pak, mungkin ada dinas pendidikan, PU, ahli, UKM operasi. UKM ya. Jadi selain seleksi jabatan pengisian sekretaris daerah atau sekda, ada dibuka juga jabatan eselon 2 lainnya ya. Ya Pak, untuk rotasi. Betul rata investasi ya, gitu ya. Dan surat putusan penunjukan penugasan PNS sebagai panitia seleksi jabatan seleksi jabatan sekda ini kapan awalnya? Awal mulanya manajemen Pak, Ya. sebelum pelaksanaan seleksi terbuka, kami dari pihak BKD mengatakan kepada dinas Pak, menyampaikan bahwa ada terjadi kekosongan jabatan sekda Pak. Oh begitu ya. Oh berarti awalnya dari BKD mengusulkan kepada wali kota. Bukan menyampaikan Pak. Oh menyampaikan kepada wali kota Tanjung Balai. Bahwa ada terjadi kekosongan Sampaikan kepada wali kota. sekitar bulan Februari Pak. Tahun 2019 juga ya. Oh disampaikan kepada Pak Sarial pada saat itu, wali kota. Apa respon Pak Sarial waktu itu? disposisi beliau, ingat saya ditindaklanjuti Pak. Ditindaklanjuti. Baik. Kemudian setelah ada respon dari beliau untuk dilanjuti, apa yang kemudian dilakukan oleh BKD? Sebagai sekretariat panitia seleksi, kami membuat surat administrasi Pak. Salah satunya menyampaikan permohonan sebagai panitia seleksi Ya. Pemkot dikarenakan untuk jabatan sekda itu harus keluar dari pemerintah Provinsi ya. Jadi setelah dapat surat maka dinas terima, Ya. kami membuat surat permohonan ke gubernur Pak. Gubernur Sumatera Utara. Itu kapan saudara mengirimkan surat ke gubernur? Setelah surat motivasi itu Oh sudah itu ya. Pak Profesor Munir dan Pak Isnaini Pak. Termasuk ke PSN ini ya. Baik. Kemudian apakah saudara juga dan BKD juga ada mengirimkan surat kepada komisi ASN Komisi Aparatur Sipil Negara? Ada. Kapan itu saudara mengirimkan surat ke Setelah ASN? saya menyampaikan surat ke provinsi baik itu permohonan sebagai tim panitia seleksi untuk menugaskan 2 orang. Ya. Kami juga menyampaikan surat ke provinsi
provinsi untuk rekomendasi pelaksanaan sesi terbuka Pak. Oh begitu. Gubernur maupun ke KSN. Karena di dalam peraturan KSN dan peraturan itu sesi kita harus mendapat rekomendasi surat tertulis dari gubernur Pak. Oh begitu. Jadi kan Baik. Nah selanjutnya apa jawaban selanjutnya dari gubernur dan KSN ya? gubernur tadi menyampaikan surat ke KSN. Iya. KSN menjawab pada saat kami menyampaikan surat KSN kami menyampaikan juga rencana pendahuluan Pak. Iya. Baik itu pelaksanaan kapan, Iya. baik materi itu ujiannya, Iya. siapa menyampaikan semua berkas, Iya. sampai semuanya kita menyampaikan Pak. Iya. Jadi respon dari KSN menyampaikan persetujuan pada prinsipnya mereka Setuju ya. pelaksanaan sesi tersebut Pak. Jadi akhirnya komisi aparatur sipil negara KSN dan gubernur akhirnya menyetujui untuk dibuka seleksi jabatan sekretaris daerah Kota Tanjung Balai ya. Apakah Menyampaikan contoh pengumuman ya? karena situ tersebut tentang seleksi. Ya. Jadi setelah mendapat persetujuan kami langsung melaksanakan pengumuman Pak. Langsung ya, langsung dilakukan pengumuman pada saat itu. Baik. Kapan dilakukan pengumuman untuk pengisian jabatan Sekda Kota Tanjung Balai itu? Di bulan Mei maksudnya. Bulan Mei. Tidak lama setelah persetujuan dari KSN dan gubernur itu ya. Kan tadi kan bulan April ya. Bulan depannya. Bulan April setelah itu Pak. Setelah itu ya. Akhir-akhir atau dari mulai di awal bulan Mei Pak. Bulan Mei. Apakah setelah ada persetujuan dari gubernur ya dan KSN tentang seleksi jabatan Sekda ini, apakah saudara dan BKD tidak laporkan kepada wali kota? Sampaikan. Disampaikan ke wali kota. Kapan itu disampaikan ke wali kota, Pak Arya? Saya kurang tahu pasti. Kurang enggak. Rentang waktunya saja, Pak Ahmad. Pastinya setelah mendapatkan Pak karena ini harus segera disegerakan. Nah, Ini dapat surat dari KSN langsung disampaikan. langsung lapor Pak Wali Kota. Apa tanggapan Pak Wali Kota waktu itu, Pak Sarya? Langsung ditindaklanjuti. Langsung dilanjutin juga ya. Dan akhirnya dilakukan pengumuman. Pengumuman Pak. Ini batasnya sudah tertutup Pak. Yang sudah pejabat sekdanya. Pejabat Sekdanya. Beliau inisiatif harus segera dilaksanakan proses seleksi terbuka. Seleksi terbuka jabatan Sekda ini ya. Baik. Jadi beliau menjumpai saya di BPSD Pak. Komunikasi mau ketemu sama Bapak Kaimanpur Pak. Begitu. Baik. Tadi sudah mengatakan ada batas waktu pengumuman. Siapa? Tadi sudah mengatakan ada batas waktu ya. 14 hari. 14 hari setelah diumumkan bagi siapa yang mau mengikuti seleksi jabatan sekretaris daerah Kota Tanjung Balai. Kapan batas waktu terakhir pendaftaran pada saat itu? Saya pasti lupa Pak. Lupa. Tapi setelah diumumkan ya, setelah tanggal 3 harus ya, pada saat diumumkan kan tanggal 13 Mei 2019. Berarti 2 minggu setelah itu. Kalau di situ kita mau habis penutupan Pak. Ya. Tidak ada yang dapat. Tidak ada daftar satupun. Tidak ada. Dari seluruh OPD yang ada di Pemkot Tanjung Balai tidak ada daftar pada saat itu. Tidak ada ya. Akhirnya ditutup. Sebelum ditutup Pak, Sebelum ditutup ya. Ibu pelaksana harian mau konsultasi dengan Pak Kaiman. Pak Kementerian ini siapa Pak? Ketua Panitia Seleksi Pak. Ketua Panitia Seleksi ya. Pada saat itu beliau ketua kepala BPSD di Provinsi. Di Provinsi Sumatera Utara. Yang mana yang ketua Panitia Seleksi ada Pak Azizul juga di situ ya. Baik. Kemudian saudara ikut dalam pertemuan itu dengan Pak Kaiman, dengan Bu Almayanti. Ingat ya. Saudara masih ingat pertemuan itu kapan? Saudara dengan Pak Kaiman Nurdin? Saya kurang tahu pasti Pak, namun pada saat mau hampir penutupan di seleksi terbuka. Oh gitu. Saudara datang ke Pak Kaiman dengan Bu Almayanti. Saya sudah berada di tempat karena saya peserta di BPSD. Oh, saudara memang sudah ada di Medan. Kemudian Bu Almayanti datang, mengajak saudara ketemu dengan Pak Kaiman. Di mana pertemuannya? Di kantor kepala BPSD. Di Medan, di Jalan Maliku, nomor 1 Medan. Nah, setelah bertemu Pak Kaiman Nurdin di BPSDM, apa yang disampaikan kepada Pak Kaiman oleh Bu Almayanti? Pak Kaiman menyampaikan kalau peserta tidak ada, Ya. seperti pengalaman beliau juga sebagai anggota tim pansel, Ya. beliau menyampaikan supaya membuat surat perintah Pak wali kota beberapa kiri yang memisah. Ini saran dari Pak Kaiman. Begitu ya. Kalau tidak ada OPD yang mau ikut,
dalam jabatan sekda ini disarankan agar wali kota membuat surat perintah bagi seluruh OPD eselon 2 yang ada di Kota Baru untuk mengikuti seleksi jabatan sekda ini yang memenuhi syarat ya. Baik, atas saran dari Pak Kaiman Turunnya ini apa yang saudara lakukan dengan Bu Almayanti? Responnya apa pada saat itu? Pada saat itu Bu Almayanti pulang ke daerah. Pulang ke mana? Ke daerah mana? Tanjung Balai. Saya tetap di biasanya kasih sertifikat. Iya. Jadi beliau sepengetahuan saya dapat informasi dari kasus saya Iya. bahwa BKD mengurangi OPD dalam hal ini jaga wali kota untuk diskusi kita. Begitu. Keluarkan surat perintah itu, Syariah. Saya perlu informasi Pak. Ya. Namun pada saat keluar surat perintah itu, karena batas waktu seleksi pendaftaran awal sudah tutup Pak. Iya. Jadi diperpanjang. Diperpanjang, gitu ya. Diperpanjang 15 hari. Pada saat perpanjang itu ada seperti itu surat perintahnya. Oh gitu. Jadi untuk mengatasi kekosongan pendaftaran tadi, akhirnya diperpanjang waktu pendaftarannya yang semula 2 minggu menjadi berapa? Berapa hari? Ya? 2 minggu lagi. Oh, diperpanjang 2 minggu lagi ya. Gitu. Dan akhirnya diterbitkan surat perintah wali kota kepada seluruh SKPD, OPD atau OPD ya, eselon 2 yang di Kota Baru untuk mengikuti sekda ini. Jabatan sekda ini. Baik. Saudara pernah melihat surat perintah wali kota itu? Setelah saya pulang ke Batin, pada saat terjadi pemanggilan PKP apa pejabat di balik, saya semua berkas. Oh, sempat lihat surat perintah itu ya? Ada memang surat perintah wali kota itu ya? Ada ya? Kepada seluruh OPD untuk mengikuti seleksi jabatan sekda ya. Baik. Apakah seluruh organisasi perangkat daerah atau SKPD? Ya, Muslim itu kepala apa? Pertanyaan. Kepala dinas pertanian. Jadi ada 8 orang. 8 orang ya. Baik. Pada saat 8 kepala dinas ini atau eselon 2 ini mendaftar sebagai dalam seleksi jabatan sekda Kota Tanjung Balai pada saat itu, kemudian apakah mereka menyerahkan berkas administrasinya kepada saudara sebagai panitia seleksi? Baik panitia apa? Hasil dari asesmen tadi Pak, dari rumah tadi. Iya. Pak Kaiman itu saya karena saya berada di provinsi. Iya. Saya sampaikan Pak Kaiman. Iya. Baru terbit dalam pengumuman Pak. Terbit pengumuman Untuk melaksanakan seleksi makalah Pak. seleksi makalah, uji makalah ya. Uji Uji makalah dan presentasi tadi ya, makalah ya. Seperti yang disampaikan oleh Pak tadi Pak Hajitul. Pak tadi Pak itu presentasi langsung Pak. Ya. Sebelum kita melaksanakan presentasi, ada pembuatan makalah pesertanya langsung Pak. Oh, ada pembuat makalah pesertanya langsung. Ya. Kalau udah makalah itu baru dipresentasikan pada panitia seleksi. Iya. Begitu ya. Jadi setelah dibuat pengumuman, dijadwalkan untuk pelaksanaan pembuatan makalah. Makalah ya. Kemudian Jadi pada saat pelaksanaan pembuatan makalah dari 7 orang peserta randa yang hadir 6 Pak. ya. Yang satu lagi tidak hadir Pak. Oh, namanya hadir 6 Pak. dari uji makalah itu. Iya. Yang satu yang tidak hadir siapa? Tidak nawati Pak. Ernawati. Oh, apa alasannya pada saat itu? Sama juga. Kalau terdakwa ini mengikuti hadir langsung. Pak Yusmada. Sebagai sekda ya. Baik, nanti kita tunjukkan barang buktinya ya. Baik. Akhirnya Pak Sahrial mengangkat Pak Yusmada. Berarti dari 3 nama terakhir ada Pak Yusmada, ada Pak Ahmad Solihin, dan Pak Nefri yang dalam ranking teratas berdasarkan surat dari KSN. Akhirnya Pak Yusmada yang menjadi sekda. Begitu ya. Apakah sebelumnya Pak Wali Kota pernah menyampaikan alasannya kenapa Pak Yusmada yang dipilih dari 3 nama itu? Tidak ada. Apakah BKD nggak pernah dipanggil oleh Pak Wali Kota, Mas Arya? Tidak ada. Tidak ada ya. Apakah diminta masukannya dari 3 nama ini? Tidak ada Pak. Siapa yang qualified akhirnya menjadi sekda? Tidak ada Pak. Karena pada saat pembukaan pendaftaran di awal pun sampai tutup pun tidak ada yang daftar Pak. Oh begitu. Saudara sendiri ya, dalam perjalanan
seleksi jabatan sekretaris daerah Kota Tanjung Balai ini, saudara pernah nggak ketemu dengan Pak Sarya dari Kota Tanjung Balai? Saya di awal tadi nggak pernah. Di awal aja? Sebelum saya melaksanakan. Hah? Sebelum saya melaksanakan juga Pak, saya di awal. Oh di awal? Bulan berapa itu saudara ketemu Pak Sarya? Di awal Februari Pak. Awal Februari 2019. Itu ketemu di mana Pak Sarya? Di kantor Pak. Di kantor wali kota? Di ruangannya? Di ruangan Wali kota? pada saat itu kami menyampaikan surat ke dinas tentang bahwa ada kosongan kosongan sekda Pak. Ya. Di Februari. Ya. Jadi Pak Wali Kota memanggil Pak WKD berhalangan, jadi saya menghadap menyampaikan ini acara ini mengenai apa. Ya. Nah, terus apa tanggapan Pak Wali pada tadi itu? Saya sampaikan sesuai dengan dinas itu dari Pak WKD bahwa ada kekosongan. Agak dekat mic-nya Pak. Terjadi kekosongan. Lalu untuk pejabat sekda masa akhirnya sudah mau berakhir dan pada saat PBD 2019 sudah ditangkap anggaran. Jadi petunjuk beliau akan dilaksanakan segera. Untuk seleksi jabatan sekdanya akan dilaksanakan segera. Itu petunjuk Pak Sarya pada saat itu. Bahwa saya pernah menerima arahan khusus dari Pak Sarya melalui Abu Hanifah selama saya menjadi sekretaris pekerjaan di tahun 2019. Begitupun juga ketika Abu Hanifah berhalangan hadir ketika dipanggil Pak Sarya, sehingga saya menggantikan Abu Hanifah. Biasanya ketika dipanggil, Pak Sarya memberikan arahan kepada saya untuk merekomendasikan nama-nama pejabat eselon 3 dan 4 tertentu untuk menduduki jabatan yang ditentukan oleh Pak Sarya. Benar keterangan ini? Benar ya? Baik. Saya lanjutkan. Di mana setelah saya mendapat arahan, maka saya berkoordinasi dengan Kepala WKD, Pak Abu Hanifah, untuk menindaklanjuti agar arahan tersebut direkod di komputer oleh Ibu ini tadi ya, Ibu Adiani Isma sebagai bekas konsultasi. Itu. Namun data-data rekaman nama-nama pejabat eselon 3 dan 4 yang berrekomendasi dari Sarya agar dimasukkan dalam beberapa pejabat tersebut saat ini tidak ada yang dikarenakan sudah tertimpa dengan file yang lain. Filenya sudah tidak ada ya. Baik. Tetapi ini benar ya. Benar ya, dengan saudara ini ya. Daerah ya di Pemkot Tanjung Balai ya. Baik, saya langsung saja Pak. Apakah Pak Abu Hanifah juga terlibat atau terkait dengan seleksi jabatan pimpinan tinggi pertama khususnya Sekda Kota Tanjung Balai tahun 2019? Maaf Pak. Sebagai Kepala BKD tentunya dari awal sampai akhir saya harus ikut ya sebagai Kepala BKD ya. Nah, itu bermulakan karena memang ada APS dari almarhum Pak Musa seperti yang saya katakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk kalau tidak salah menjadi caleg waktu itu. Siapa itu Pak Musa? Yang almarhum ya, yang sekda sebelumnya ya. Ya. Kemudian terjadilah kekosongan. Iya. Terjadilah kekosongan. Cuman karena seperti tadi disampaikan oleh Pak Kupon juga bahwa memang tahun 2018 itu tidak terganggu anggaran investasi karena tidak diperhitungkan akan kosong, karena seharusnya kan kalau dia berdasarkan umum seharusnya per 1 Desember 2018 dapat pensiun. Jadi kemudian di 2019 lah baru ditanggung anggaran itu. Nah, jadi karena sudah ditanggung anggaran, saya dengan Pak Kupon ini membuat nota dinas atau telah staf kepada Pak Wali Kota ke Pak Sarya ya. Itu di bulan berapa Pak? Bapak membuat arahan nota Februari 2019. Ya. Karena sudah ada anggaran ditanggung di APBD. Ya. Kemudian karena memang penjabat namanya istilahnya Ibu Harmayanti pejabat sekda itu kan berakhir di Maret kalau saya tidak salah. Maret 2019. Sebagai PLH Pak ya? Sebagai penjabat. Ya, pejabat Ibu Harmayanti tadi ya. Maaf saya jelaskan sedikit bahwa pelaksana harian dengan penjabat itu berbeda. Pelaksana harian itu tidak memerlukan persetujuan gubernur atau hal itu biasanya sekretaris daerah provinsi. Tapi
Tapi setelah dibuat pelaksana harian, kita mengusulkan kemudian untuk menjadi penjabat PD. daerah. Ya. Biasa, Pak. Ya. Kemudian saya nanya Di ruangannya, ke ruang wali kota, Pak. Itu tanggal berapa, Pak? Bapak dipanggil? Sebelum SK itu diterbitkan. Sebelumnya. Berapa hari kira-kira sebelum SK terbit? Ada barangkali 1 hari. 1 hari sebelum SK terbit ya. Bapak dipanggil Pak Wali ya. Nah, apa disampaikan Pak Wali pada saat itu? Bahwa setelah dia baca apa itu hasil dari pansel, ya, memang dia memilih Pak Ismada. Disampaikan kepada Bapak pada saat itu ya. Apa yang kata-kata Pak Wali pada saat itu? Saat itu saya pilih Ismada gitu ya. Ismada aja. Ismada aja kata Pak Wali. Di antara 3 ini Ismada aja. Begitu kata Pak Wali ya. Pak Saria Wali itu ya. Ada yang disampaikan Pak Wali selain itu? Tidak ada. Nah kemudian persiapan pelantikan. Pelantikan. Kemudian pada saat itu apakah Pak Wali baru hasil yang memerintahkan saudara menerbitkan SK-nya? Iya. Ada. Sudah dibuat SK-nya, SK pengangkatannya sebagai sekda. Nah akhirnya kapan itu dibuat SK itu Pak? Pengangkatan Pak Ismada, penetapan sebagai sekda. Kalau saya tidak salah 5 September. Tanggal 5 ya. Tanggal September ya, 2019 lah ya. Masih ingat surat putusannya wali kotanya? Ya, nanti kita tunjukkan barang buktinya ya. Nomor 820/5/2019 ya. Tentang pengangkatan penetapan Pak Ismada. Baik. Pada saat Pak Ismada Pak Sahrial tadi sudah menyampaikan Ismada aja dipilih gitu ya. Saya pilih Ismada gitu kan tadi kan. Kemudian Pak Wali juga memerintahkan diterbitkan SK untuk mengangkat Pak Ismada sebagai sekda. Kemudian apakah saudara komunikasikan hasil pemilihan Pak Wali Kota dengan Pak Ismada pada saat itu? Tidak. Kenapa tidak disampaikan ke Pak Ismada? Takut saya berubah pikiran Pak Wali. Takut saya berubah pikiran. Takut berubah pikirannya. Jadi tidak disampaikan ke Pak Ismada pada saat itu. Pak Ismada dipilih 1 hari sebelum pelantikan. Sampai 1 hari sebelum pelantikan. 1 hari sebelum pelantikan memberikan undangan ke Pak Ismada. Bukan saya langsung. Sampai memberikan undangan biasanya kawan-kawan di BKD. Kawan-kawan BKD itu menyampaikan ke Pak Ismada. Iya. Apa tanggapan Pak Ismada pada saat itu mengetahui dia yang dipilih oleh Pak Wali? Saya tidak paham Bapak. Tidak paham ya. Tapi saudara tidak ada komunikasi dengan Pak Ismada? Tidak ada. Tidak ada komunikasi. Ketika pelantikan saya saksi di situ. Pelantikan. Jarak antara SK ini terbit. Tadi kan tanggal 5 September. SK pengangkatan Pak Ismada dan sebagai sekda. Dengan pelantikan itu berapa hari jaraknya? Kapan dilantik akhirnya Pak Ismada? Saya kurang ingat, tapi agak-agak tak sampai seminggu tanggal 12 tanggal 12 ya. Ya, 12 September 2019. Akhirnya Pak Ismada dilantik ya sebagai sekda Kota Tanjung Balai. Siapa yang melantik Pak Ismada pada saat itu? Pak Wali. Pak Wali langsung, Pak Sarial ya. Di mana Pak dilantik? Di aula 1. Di aula Wali Kota, kantor Wali Kota Tanjung Balai ya. Pada saat itu. Nah, baik. Nah, tadi kan sudah mengatakan akhirnya Pak Ismada itu diundang diundang 1 hari sebelum pelantikan. Apakah SK-nya itu tidak langsung disampaikan kepada Pak Ismada pada saat itu? Kan Pak Ismada sudah dipilih nih sebagai sekda. Apakah SK-nya tidak langsung diberikan? Tidak. Kapan akhirnya SK itu diberikan kepada Ismada? Ya, saya diberikan setelah saya menandatangani surat pernyataan di jabatan, surat pernyataan pelantikan. Itu kapan? Ya, mau 1 hari 2 hari setelah pelantikan. Setelah pelantikan baru ya. Setelah baru diberikan SK-nya. Tapi pada saat undangan itu belum diberikan SK-nya. Belum. Nah, Pak Ismada ini tahunya yang menyampaikan informasi dia sebagai sekda siapa? Saudara ketahui? Saya tidak paham. Tidak paham ya, tidak tahu ya siapa yang menyampaikan informasi kepada Pak Ismada nih bahwa dia akan menjadi sekda, nggak tahu. Komunikasinya bukan kepada saudara. Tidak tahu ya, komunikasi bukan kepada saudara ya. Jadi seperti itu Pak ya. Ininya seperti Pak Azhar ya, Pak Azhar ya. Langsung Pak ya. Baik. Pak Azhar, Bapak itu adalah mantan sekretaris BKD ya? Benar? Sekda Kota Tanjung Balai? Benar ya? Sejak kapan Pak? Tanggal berapa? Tanggal 29 Oktober 2018. Ya? 29 Oktober 2018 sampai dengan 7 Maret 2020. Sampai 7 Maret 2020. Kalau sekarang Pak? Sekarang saya sebagai sekretaris Dinas Pendidikan Kota Tanjung Balai.
Oh, sekarang sudah di Kota Tanjung Pak ya. Apakah saudara pernah terlibat atau pernah mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi pertama di lingkungan Kota Tanjung Balai tahun 2019? Tidak pernah. Tapi apakah saudara pernah mendaftar sebagai peserta yang akan jabatan kepala dinas pendidikan? Pernah ya? Itu kapan Pak? Itu ada saudara namanya tak salah saudara Tajam. Ada. Dan itu kan kita hadirkan juga pada persidangan ini ya. Saudara kenal namanya Abdul Rahim Cirai alias Tajam? Iya. Benar. Nah, baik. Yang saudara kenal siapa ini Tajam ini? Setahu saya Pak, dia ini adalah Kepling. Kepling di mana Pak? Kepala lingkungan? Iya. Di mana? Saya di Pulau Sumatera Pak. Di mana? Pulau Sumatera. Pulau Sumatera itu apa? Di Sungai Malaya juga? Iya di Iya, di salah satu kecamatan di Pulau Sumatera ini. Iya kelurahan. Kelurahan. Dan si Abdul Rahim Sirait ini alias Tajam ini kepala lingkungan di situ. Iya. Kepala lingkungan ya. Nah, pada saat itu apa yang disampaikan Tajam kepada saudara? Kenapa seorang kepala lingkungan tetap bisa datang kepada saudara? Itu saya Pak mengerti Pak, saya pernah di teleponnya mengatakan bahwasannya mau jadi kepala dinas pendidikan Kota Tanjung Balai. Saya menjawab, saudara siapa? Nah, ya itu jadi Saya tak minta mengerti Pak, dia sebagai kapasitas, dia sebagai ya. Bapak ditelepon oleh si Tajam ini persen dari anggaran dinas, namun di BKD tidak dimintakan anggarannya karena kecil. Benar dengan saudara? Itu secara tiga apel ada hal-hal seperti itu. Ada cerita apel di antara OKD Pak ya, Seperti itu. kepala dinas. Oh begitu, ceritanya begitu. Ada seorang kepala wali kota 7% dari anggaran masing-masing OPD. Waktu itu ya, benar ya. Ini keterangan saudara ya, bahwa setelah dilantik jadi wali kota, saya dengar tentang kepala dinas. Jadi saudara dengar dari rekan-rekan kepala dinas ya? Ya, tak bisa bilang siapa yang menyampaikan. Ya, bahwasanya masing-masing dinas itu ditargetkan setoran dana non budgeter. Apa yang dimaksud dana non budgeter waktu itu? Saya tidak paham Pak. Tidak paham? Karena memang kami tidak pernah dikasih. Oh, jadi jadi BKD nggak pernah minta wali kota? Tidak pernah. Nggak pernah karena anggaran kecil. Tidak tahu. Wah, ini keterangan saudara karena anggaran kecil BKD. Daily.com melaporkan.